Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih dasar menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengkaji tentang isti'anah. Isti'anah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ya kewajiban kita ya terhadap jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Ini suatu fasal fi hukmil isti'anati, di dalam menerangkan tentang hukumnya isti'anah. Isti'anah ini dari kata i'anah. I'anah ya. Yasta'inu ya. I'anah, ya'inu, i'anatan. Nah, ini ada tambahan huruf sin dan huruf ta. Ini dah tambahan. Yang artinya ini adalah isti'anah ini adalah meminta bantuan orang lain untuk kita berwudu, ya. Meminta bantuan orang lain untuk berwudu. Al isti'anatu, isti'anah ya, meminta bantuan untuk berwudu gitu ya. Arba'u khisalin, ada empat kondisi. Ada empat kondisi. Yang pertama mubahatun, hukumnya mubah. Mubah itu ya dilakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa, netral nih. Dilakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya. Wa khilaful aula, yang kedua itu khilaful aula. Khilaful aula itu ya menyelisihi yang utama. Jadi dia tidak sampai makruh, tapi ya menyelisih yang ada yang utama yang dia tinggalkan. Khilaful aula. Wa makruhatun, yang ketiga itu hukumnya makruh. Makruh. Wa wajibatun, yang keempat hukumnya malah wajib. Jadi ada mubah itu boleh, ada khilaful aula. Khilaful aula itu meninggalkan yang utama, menyelisih yang utama. Yang ketiga makruh. Makruh itu ya kalau dilaksanakan
ya tidak ada dampak dosa, tapi kalau ditinggalkan justru akan mendapatkan pahala, itu makruh. Kalau wajib ini harus dilaksanakan. Kalau tidak kita laksanakan dapat pahala, kalau tidak dia akan mendapatkan dosa. Jadi ada penalti di wajib ini. Nah, penjelasannya fal mubahatu hukum isti'anah, meminta tolong dalam hal ini adalah berwudu, itu yang hukumnya mubah atau hukumnya boleh. Apa itu? Hia, yaitu takribul ma'i, mendekatkan air. Jadi kalau orang berwudu minta tolong ya seseorang untuk mendekatkan air, itu hukumnya mubah. Bisa dilakukan, bisa tidak. Yang ya bisa dilakukan, bisa tidak, atau apa? Nah, tidak berdampak apa-apa kalau minta tolong, sekedar tolong ambilkan air, ya itu tidak apa-apa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beberapa kali itu ya itu diambilkan air oleh sahabat, ya di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik, ya itu menyediakan air untuk wudhunya Rasulullah, ya itu tidak apa-apa, ya apalagi kalau misalkan eh, airnya ada di tempat yang agak jauh gitu ya. Zaman dulu itu kan pakai timba begitu, ya pakai timba. Maka boleh itu kita minta tolong orang untuk mengambilkan air itu, ya. Bahkan membayar pun ya tidak apa-apa. Kalau itu meminta menghadirkan air dengan cara membayar juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa ini. Atau mengisikan tempat wudhu kita, ya, padusan, ya, pancuran diisikan, minta tolong diisikan air, nggak apa-apa itu. Tidak berdosa dan juga tidak, kalau diminta juga tidak apa. Itu yang pertama. Wa khilaful aula, adapun hukum isti'anah yang dikategorikan sebagai khilaful aula, sebaiknya jangan gitu ya. Sebaiknya jangan. Tapi kalau dilaksanakan juga tidak apa. Apa itu? Hiya sobbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i. Adalah menuangkan air, me, ya menuangkan air, mengesok, menuangkan air ala nahwil mutawaddi'i, yaitu pada orang yang berwudu. Ya. Jadi minta tolong tadi bukan hanya mengisikan padasan, bukan hanya minta air. Nanti kita wudhu sendiri maksudnya. Ini sampai minta tolong airnya dikucurkan ke muka kita, ke tangan kita, minta tolong dikucurkan ya. Kita wudhu ini ada yang ngucurin nih. Itu khilaful aula. Sebaiknya jangan. Itu seperti kayak bos. Ngebos ya. Ya, meskipun dibayar itu itu tidak baik. Kurang baik. Minta tolong sampai airnya disok gini di apa? Pancuran gitu. Atau di dayung. Nah, gitu ya. Meskipun nggak apa-apa itu, meskipun nggak apa-apa. Mungkin pada satu kondisi juga apa namanya kita akan seperti itu barangkali ya kalau pas lagi apa musim kemarau lagi payah air begitu ya. Ada yang mengatur air gitu, mungkin kita sampai minta tolong sekalian disokkan air gitu, diatur gitu ya, mungkin ya bisa saja. Tapi dalam kondisi normal sebaiknya kita tidak sampai demikian, sampai disok gitu. Nah, wal makruhatu yang ketiga itu makruh. Makruh ini ya sesuatu yang tidak disukai itu makruh. Sesuatu yang tidak disukai sebaiknya jangan. Karena kalau kita tinggalkan ini, kita dapat pahala ini. Apa itu? Hia yaitu liman, ya, untuk orang yagsilu yang dia membasuh a'dha'ahu, yaitu anggota wudhunya seseorang. Jadi sampai memintanya itu bukan hanya dipancurkan air, tetapi bisa sekalian digosok gitu. Ini orang lain yang dia gini aja digosokin, gosokin yang baik ya gitu ya, digosokin semua. Padahal dia bisa melakukan itu. Tangannya diginiin, minta digosokkan.
minta digosokkan. Padahal dia bisa itu kakinya minta digosok, minta digosok. Ini minta diusap itu ya. Bukan hanya ngesok air tapi sekaligus digosok. Itu makro. Meskipun ya nggak apa-apa kalau dilakukan. Misalkan ya teman kita gitu ya. Tolong udah sekalian lah itu minta dilayani. Ya, sebaiknya jangan gitu ya makro hukumnya. Kemudian nah ini wal wajibatu yang keempat itu wajib. Iya, yaitu hukum isti'anah itu menjadi wajib bagi siapa lil maridi bagi orang yang sakit indal ajzi ketika dia tidak mampu, tidak bisa, ya tidak bisa wudhu, ya bukan hanya disokkan ini minta digosokkan kan nggak bisa gerak atau lagi ya sakit ya nggak bisa. Itu kalau dia tidak berwudhu dia berdosa kan, ya tidak berwudhu dia berdosa. Atau tidak tayamum barangkali kalau nggak boleh kena air dia tidak tayamum padahal tidak menghalangi dia untuk tayamum dia minta ditayamumkan. Jangan kemudian sholat tanpa wudhu tanpa tayamum, ya tidak ada hal-hal yang menghalangi dia untuk melaksanakan itu meskipun dia harus minta tolong maka dia wajib minta tolong. Tolong aku wuduin karena tangan kiri saya sakit nih nggak bisa gerak sakit kalau digerakkan sakit ya sakit ini kaki sakit diwuduin sama temennya atau sama orang lain diwuduin digosok-gosok silakan ya karena kalau itu sakit jadi yang justru wajib itu adalah mereka yang sakit yang tidak bisa mengambil air tidak bisa juga menuangkan air juga tidak bisa menggosok sampai anggota-anggota tubuhnya anggota-anggota apa wudhu gitu ya itu malah justru wajib kalau tidak kan tidak bisa berwudhu dia. Yang ketiga yang tadi sebelumnya kan bisa berwudu dia. Tapi tadi itu minta diambilkan air. Itu mubah. Minta dituangkan air sampai dituangkan itu khilaful aula. Tapi minta digosok itu makruh. Nah, yang kalau ini wajib itu kalau memang dia tidak mampu sakit ya atau kecetek atau apa yang nggak bisa gerak sakit silahkan minta tolong ya justru ini wajib. Kalau tidak dia nggak bisa berwudu, tidak bisa sholat, ya, wudu sholatnya tidak sah dan seterusnya. Ya, jadi hukumnya wajib. Ini adalah isti'an. Ini ada salah satu pembahasan dalam fikih, ya. Nah, adapun kalau ini konsepnya adalah saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong. Itu ada hukumnya haram. Kalau tolong menolongnya tadi dalam keharaman. Justru kalau dalam keharaman dia eh, haram ya. Misalkan minta tolong diminumkan air apa? Tidak bisa minum, diminumkan air itu, air keras misalnya, atau apa? Air minuman keras itu haram ya. Jadi itu. Nah ini untuk wudhu ada 4 hukum. Baik, kita lanjutkan ke bab zakat. Ini bab yang sangat penting, di mana ini zakat ini adalah perintah agama, salah satu dari rukun Islam yang kemudian pada masa sepeninggal Nabi Muhammad SAW ini yang ditinggalkan oleh sebagian golongan yang merasa berat. Karena memang zakat ini harus mengambil ya sebagian harta kita itu bagi sebagian orang itu berat sekali ini zakat. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Kalau mengenai konsep zakat itu sudah banyak ininya. Aplikasi bahkan sudah ada aplikasi zakat tentang masalahnya mau atau tidaknya itu saja ya. Mau atau tidak kita menunaikan zakat kita. Faslun ai hadza faslun. Ini adalah suatu fasal. Fima di dalam membahas tentang suatu perkara tajibu yang wajib fihi di dalam perkara tadi apa? Az-zakatu zakat. Jadi membahas tentang harta yang wajib dizakati. Ya, harta yang wajib dizakati. Kalau zakat tidak dikeluarkan, justru akan menjadi beban di harta kita. Ya, memakan sesuatu yang tidak menjadi hak kita itu kan jadi beban. Ya.
Al-amwalu, harta-harta, allati yang talzamu wajib fiha di dalamnya, di dalam allati, di dalam harta, az-zakatu zakat, ya, zakat itu sittatu anwa'in, ada 6 macam. Ada 6 macam. Ya. Ini fikih klasik ya sebenarnya. Ini fikih klasik. Jadi kita baca saja dulu. Ini pembahasan fikih klasik. Yang pertama adalah an-na'amu. An-na'amu itu binatang ternak, ya, hewan ternak. Yang termasuk na'am di sini adalah unta, kemudian sapi dan sejenisnya, sapi kerbau, dan kambing. Tidak termasuk ayam, burung, tidak termasuk itu. Jadi yang wajib dizakati itu jenis unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Nah, di dalam kitab Safinatun Najah ini tidak dirinci, ya, tidak dirinci masing-masing. Di dalam kitab yang lebih, ya, ini lagi lebih lebih eh, banyak penjelasannya lagi, di antaranya kitab Takrib misalkan itu, atau kitab Fathul Mu'in dan seterusnya, ini ada penjelasannya. Nah, hewan ternak ini, ya, kalau unta mungkin kita tidak ada di Arab sana unta, ya. Ya, kalau kita misalkan punya unta, maka zakat dari unta ini adalah setiap 5 unta 1 kambing. Setiap kita punya 5 unta, itu zakatnya 1 kambing. Ya, kalau sampai untanya berjumlah 20, berarti kambing, 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 4 kambing. Nah, nanti kalau untanya sudah 25, itu sudah tidak 4 kambing, bukan 5 kambing, tetapi adalah 1 unta yang umurnya 1 tahun. Itu namanya bintu makhot. Ini kalau bahasa Arab itu kaya gitu ya. Unta itu ada nama-namanya. Ada unta 1 tahun, unta 2 tahun, unta 3 tahun, unta 4 tahun, ya. Nah, itu ada nama-namanya itu. Kalau kita kan tidak ada itu. Unta 1 tahun namanya apa? Ya unta. Enggak anak unta juga yang 1 tahun. Unta 2 tahun enggak punya nama gitu. Nah, kalau orang Arab ada unta 1 tahun namanya bintu makhot. Unta 2 tahun namanya bintu labun gitu ya. Nah, unta 3 tahun namanya hekkoh, ya, dan seterusnya. Itu ada sendiri-sendiri istilah-istilah itu. Jadi kalau sudah 25, zakatnya 1 unta umur 1 tahun. Nanti tambah lagi kalau 36 unta, 1 unta 2 tahun. Gitu ya. Kalau kita nggak punya unta, sampai 36. Ya. Punya unta 5, 1 kambing, 10, 2 kambing, 15, 3 kambing, 20 unta. Oh, udah 20 unta udah kaya itu. 4 kambing. 25 unta, 1 unta umur 1 tahun. Itu zakat unta. Nah, kalau sapi atau kerbau itu kalau sudah sampai 30 jumlahnya. Ya, 30. Jadi 30 sapi, ya. Zakatnya adalah ya, ini adalah sapi umur 1 tahun, ya. Itu setiap 30 itu 1 sapi umur 1 tahun. Nah, juga sapi juga ada yang namanya tabi'un, ada namanya musinnah, umur 2 tahun, sapi umur 2 tahun. Kita kan nama sapi sama aja ya, kecuali nama anak sapi itu namanya gudel. Ya, gudel apa bukan ya? Tapi kalau itu bahasa Jawa itu malah, ya. Kalau bahasa Indonesia sapi gitu. Kalau di Arab itu ada nama-namanya. Kemudian kalau kambing, ini mungkin banyak yang ternak kambing sampai puluhan. Itu minimal 40. Jadi sebelum 40, 39 belum wajib zakat. Kalau 40 kambing, zakatnya 1 kambing. Nanti kalau berapa lagi? Kalau sudah sampai 121 kambing, maka zakatnya 2 kambing. Jadi sebenarnya tidak berat itu. Tadi kan 121 kambing, zakatnya 2 kambing. Jadi tidak berat. Dan kemudian berlipat-lipat lagi sampai, ya, 201 kambing.
Jadi itu 3 kambing. Dan 400 kambing, 4 kambing. Gitu ya. Itu nanti, itu sebenarnya ada rumusnya. Ada rumusnya di aplikasi atau kita daftar di rumah zakat atau di kelas itu itu akan ada hitung-hitungannya. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Jadi yang pertama adalah binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing. Kemudian berikutnya wanakdani. Jenis yang kedua adalah emas dan perak. Emas dan perak. Emas-emasan, bukan emas-emasan, emas nih ya. Emas dan perak. Nah, kalau kita punya emas itu sebanyak gitu, kalau di bahasa fikih namanya dinar, 20 dinar, ya kalau dikonversi menjadi 85 gram emas, ya, itu zakatnya adalah rubu'ul usyur, itu seperempatnya sepersepuluh, sepersepuluh dibagi 4 itu adalah 2,5%. Ya, itu zakatnya emas. Nah, kalau zakatnya perak itu sampai lebih banyak lagi tuh. Zakatnya perak itu adalah, nih, kita lupa saya. Zakatnya perak ini kalau ini emas biasanya ya. Perak adalah 200 mi'atai dirhamin. Ya, 200 dirham. Kalau tadi dinar, ini dirham. Ya, kalau 1 dinar itu 4, sekian 4,3 gram emas, kalau dirham itu sekitar 3, sekian emas. Jadi kalau 200 dirham kalikan aja ya. 200 dirham. Itu ada rumusnya. Sekali lagi, semua ini sudah ada rumusnya, sudah ada aplikasinya di lembaga amil zakat. Tinggal kita masukkan saja, nanti akan ketemu berapa yang kita akan bayar untuk zakat. Itu adalah emas dan perak. Nah, jangan sampai kita punya emas atau punya tadi kambing sudah mau 40 dijual satu ya supaya nggak kena wajib zakat. Nah, itu kita namanya tafrid namanya, kalau kita tuh disebut sebagai orang yang mengada-ada atau reko-reko ya. Jadi yang menghindari kewajiban. Punya emas udah mau 85 gram kurang 5 gram jadi 80 kan nggak wajib zakat. Itu namanya kita mempermainkan agama. Ya. Jangan sampai seperti itu. Justru ketika ada kesempatan kita bisa membayar zakat, maka kita keluarkan zakat itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin banyak kita keluarkan zakat berarti kita semakin kaya gitu ya. Semakin kaya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah wal muasyaratu dan tumbuh biji-bijian di situ, biji-bijian. Tentunya kalau kita adalah beras, beras ya, beras. Kalau di Mekah sana atau di Arab Saudi ya gandum, kurma itu masuk di sana. Kalau kita beras, ya. Zakatnya adalah kalau sudah sampai nisab, yaitu saat panen, berat berat yang didapatkan adalah 650-an, 650 kilo, 6,5 kintal. Yang ditimbang 6,5 kintal gabah itu, maka zakatnya ada dua nih. Ya. Yang pertama jika sawahnya itu irigasi atau pada hujan atau irigasi alami, tidak payah dia menyirami tanamannya, zakatnya adalah ya tidak payah ini ya, zakatnya adalah 1/10, 1/10. Tapi kalau dia payah, dia harus ngambil air atau ya mengupahkan air atau nyedot air, misalkan dia pakai tenaga ya. Kalau dulu pakai tangan, sekarang pakai mesin itu juga payah gitu ya, tidak alami. Maka zakatnya adalah 1/20, 1/5 berarti, 1/5. Itu setiap panen, setiap panen.
Nah, masalahnya kan kadang petani ini nyewa gitu ya, nyewa sawahnya tidak punya sendiri. Itu nggak dihitung, ya tetap juga kalau dia dapatkan di atas 6,5 kintal, keluarkan ya 1/10 atau 1/20. Kalau di Jawa ya di tempat saya itu ya pagi pas musim hujan dia, ya itu ada hujan, tapi kadang pas dia harus ngambil air itu di mana-mana cari air itu zakatnya 1/20. Jadi kalau tidak payah 1/10, kalau ada kepayahan 1/20 setiap panen. Ya, lebih dari itu misalkan kalau kita eh, apa eh, kurang dari itu sudah dizakati, statusnya bukan zakat, statusnya adalah sedekah. Tapi ya lebih lebih aman daripada kita tidak bayarkan. Jadi membayar zakat kalau tidak jatuhnya zakat, sedekah. Kemudian wa amwalut tijarati, nah ini yang banyak ini adalah harta perdagangan. Harta perdagangan. Jadi perdagangan ini dihitung 1 tahun sejak dia berdagang. Kalau pada sudah sampai 1 tahun, 1 haul, 1 tahun, maka dinilai semua dagangannya yang milik dia, bukan termasuk utang itu ya, yang milik dia ini, bukan titipan, itu titipan bukan milik dia, yang milik dia, ya. Kemudian dihitung nilainya senilai emas 85 gram. Lebih dari itu maka zakat. Zakatnya adalah 2,5%. Rubu'ul usyur. Itu 1/10 yang dibagi 4 itu 2,5% dari apa? Dari nilai perdagangannya di saat 1 tahun. Kalau tahun kedua berarti ya nanti tahun berikutnya. Ya, akhir dihitung lagi di total itu semua perdagangannya yang ada, yang hartanya, uang cashnya juga dihitung, ya, piutang kepada orang juga dihitung sebagai penambah, kemudian dikurangi utang dia, ya. Nanti semuanya berapa nilainya? Kalau di atas 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. Itu perdagangan. Nih, wajibnya zakat perdagangan itu adalah rubu'u usyr, yaitu seperempatnya 1/10, yaitu 2,5%. Qimati urudid tijarah, dari hasil perdagangannya itu. Jadi dari hasil perdagangan itu kan tambah-tambah terus. Ya, nanti di akhir tahun dinilai di akhir tahun titiknya itu bukan di rata-rata tiap bulan, tapi di akhir titik tahun itu di- dihitung semua, dibukukan semua berapa nilainya. Kalau senilai minimal 85 gram emas, maka 2,5% dari semua total nilai itu, ya, itu dikeluarkan zakatnya. Kepada siapa? Ya ada sendiri tuh 8 asnaf zakat. Jangan sampai salah kalau zakat. Kalau sedekah boleh kepada, ya, salah sasaran nggak apa-apa. Kalau sedekah ngasih orang kaya misalkan, ya nggak tahu kita kaya dia, ya sudah terlanjur diambil, sudah itu sudah diberi hadiah jadinya. Ya, tapi kalau zakat ada ketentuannya, ada syarat dan kondisi berlaku. Warikazu dan zakat dari harta temuan, ya, harta temuan, harta karun. Nah, ini tidak ada nisabnya, ini tidak ada nisabnya. Jadi dia temukan apapun harta itu, maka dikeluarkan zakatnya. Ya, zakatnya 2,5% juga. Jadi menemukan apa, misalkan menemukan emas 2 gram, ya sudah. Kalau memang itu harta temuan, ya, yang gali-gali gitu memang dapat itu, ya zakatnya 2,5%. Kalau itu harta temuan, harta karun, tidak nunggu 1 tahun juga tidak nunggu nisab. Itu kalau harta temuan. Wal ma'dinu dan hasil tambah.
hasil tambang, ya, minyak bumi, kemudian nikel dan sebagainya. Kalau hasil tambang, ya, itu zakatnya adalah juga, ya, beberapa pendapat menyatakan itu senilai dengan emas tadi. Ya, senilai dengan emas, 85 gram emas, atau ada yang 90 gram emas. Tapi ambilnya sama dengan emas, 85 gram. Karena kalau hasil tambang itu dia ada payah dia, ya, dia nambang itu. Tapi kalau harta temuan tadi kan bisa aja dia bongkar-bongkar apa nggak sengaja, ya, nemu piala, misalkan piala emas, atau nemu kotak yang isinya emas-emasan, gitu ya. Tapi ada syarat sebenarnya untuk temuan-temuan seperti itu nanti ada cara-caranya supaya bisa dimiliki, itu ada cara-caranya, ya. Tidak serta-merta begitu, tapi tidak dibahas di sini. Nah, kalau itu sudah diselesaikan, maka jadi milik dia, ya, bukan milik negara. Misalkan kalau itu milik negara, ya harus diserahkan ke negara. Tapi kalau tidak, maka dikeluarkan berapapun temuan itu 2,5%. Tapi kalau tambang itu kan memang ada ilmunya, ada eksplorasinya, ada cara-caranya, ya tidak sembarangan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fikih klasik. Nah, kemudian yang pegawai negeri, misalkan pegawai-pegawai yang punya gaji, ya, itu tidak ada bahas di sini. Tidak dibahas di sini, tidak masuk di dalam 6 jenis harta ini. Ya, tidak juga punya emas, ya, juga bukan petani, juga bukan pedagang, ya, juga dia bukan harta yang terpendam, juga bukan menambang. Tapi dia dapat pendapatan. Maka kemudian ada fikih eh, kontemporer, ya, fikih yang kemudian eh, dikembangkan oleh ulama-ulama sekarang. Jadi dengan prinsip keadilan, maka mereka yang punya gaji, punya pendapatan, ya, yang senilai dengan 85 gram emas, ya, selama 1 tahun, itu di total pendapatannya, kalau senilai itu maka keluarkan 2,5%. Nah, kalau itu dilakukan dikumpulkan setahun, ya, itu berat mungkin bagi bagian. Maka sebaiknya dikeluarkan setiap kita terima gaji, ya, sebelum dipotong utang, sebelum dipotong apapun, ya, itu keluarkan 2,5% sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan 2,5%. Ya, karena masih ada 97,5%. Lah ada utang. Utang kan kita sendiri yang ini, yang apa? Yang ngambil untuk beli mobil, untuk beli rumah. Nah, itu kan kita sendiri, ya. Untuk ini, untuk itu kan begitu, ya. Jadi sebaiknya sebelum eh, apa digunakan itu diambil 2,5%-nya disisihkan untuk zakat. Itu fikih kontemporer sekarang. Tapi kalau pendapatannya misalkan tidak sampai, ya, 85 gram emas tahun, ya, 12 bulan gaji, kalau 85 gram emas itu misalkan 1 gramnya itu misalkan nggak tahu berapa ini, 1 juta misalkan, berarti 85 juta, ya, 85 juta. Jadi kalau gajinya sebulannya itu misalkan eh, 8 juta, ya, ini sudah 96 juta 1 tahun. Berarti lebih, ya. Lebih kalau 8 juta gaji. Ya, CPNS yang baru itu kita bisa 7 juta, 5 juta. 5 juta berapa? 60. Nah, kalau ditambah yang lain-lain, ditambah yang lain-lain mungkin akan lebih. Jadi kalau sudah statusnya PNS, ya, maka mari keluarkan zakatnya. Untuk lebih eh, berat, bukan lebih berat, bukan, supaya tidak terlalu berat, numpuk di akhir tahun, ya, kita keluarkan setiap bulannya. Kita sisihkan, kita keluarkan, ya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, membersihkan harta kita, juga membersihkan jiwa kita, menjadikan harta kita berkah, dan juga tentu harta itu akan dilipat gandakan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, 700 kali lipat, dan bisa berlipat-lipat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tahan, ya,
Itu malah akan menjadi beban bagi kita, akan menjadi penyakit bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Demikian pembacaan kitab Safinatun Najah untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dan eh, ya menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ada pertanyaan mungkin kita bahas di grup saja ya Bapak Ibu ya. Ini kita coba Ya, kita copy saja. Nah, nanti insya Allah kita bahas di grup. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika Asyhadu an asyhadu an la ilaha la illa ilaha anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, terima kasih sami-sami.